Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli shay'in 'alim. Wa qawlihi la tahzan innallaha ma'ana wa qawlihi innani ma'akuma asma'u wa ara wa qawlihi innallaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun wa qawlihi wasbiru innallaha ma'as sabirin wa qawlihi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillahi wallahu ma'as sabirin. Sifat apa ini? Sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah, penetapan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk makhluknya. Ya. Ini dari usul Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyah Allah tanpa ada tahrif, ta'til, takyif dan tamsil. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sifat ma'iyah setelah sifat ulu wal istiwa. Dan ini sangat cocok. Sangat cocok. Penyebutan sifat kemudian setelah itu disebutkan sifat ma'iyah. Ya. Ini amalan dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sifat apa ini? Istiwa. Ya. Terkandung padanya sifat ulu. Sifat istiwa Allah mengharuskan ada sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat menyebutkan tentang ilmu Allah di akhirnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sifat apa nih? Ma'iyah. Ya, jadi penyebutan sifat ma'iyah setelah penyebutan sifat istiwa dan ulu, dan ini cocok sebagaimana dalam Al-Qur'an. Baik. Ayat yang dibawakan oleh musannif di sini, ma'iyah ini itu ada dua. Ada dua bagian. Sifat ma'iyah am, sifat ma'iyah am, umum. Sifat ma'iyah umum. Dan ini pembagian. Atau yang kedua sifat ma'iyah khas, umum dan khas. Ini pembagian dibagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Jadi ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah ucapan Allah Subhanahu wa taala dari huwallazi khalaqas samawati wal ard sampai ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ila akhir ayat. Dua ayat ini menunjukkan sifat ma'iyah umum untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya ma'iyah khas. Ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah ini dari ayat la tahzan innallaha ma'ana sampai akhir ayat. Dari ayat yang disebutkan musannif, ma'iyah khassah. Sekarang apa mananya? Apa mananya ma'iyah am dengan ma'iyah khas? Ma'iyah am ya, itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama semua makhluknya. Mau kafir, mau muslim, mau miskin, mau kaya. Iya. Semuanya. Allah Subhanahu wa taala bersama mereka.
Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ini ma'iyah am. Nanti makna ma'iyah kita datangkan ya. Tapi kita secara umum saja ma'iyah am itu Allah Subhanahu wa taala bersama mereka semuanya. Mau kafir, mau muslim ya. Makna ma'iyah khassa, makna ma'iyah khassa itu maknanya ma'iyah am. Apa ma'iyah am tadi? Afwan. Ma'iyah am, saya harus jelaskan berarti. Ma'iyah am, Allah Subhanahu wa taala bersama semua makhluknya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Allah bersama makhluknya, Allah mengilmuinya. Allah melihatnya. Allah mendengarnya. Lihat. Ini semua makna ma'iyah. Jadi hal yang terkandung dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguasainya. Ya. Memilikinya, mengaturnya, mengilmuinya, melihatnya, mendengarnya, semuanya. Ini ma'iyah apa? Am. Dikatakan am karena umum untuk semua makhluknya. Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, penguasaannya, semuanya. Yang kedua ma'iyah khos. Ma'iyah khos ini, ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus, itu pertama dikhususkan dari dua. Khusus terhadap sifat dan khusus terhadap syakhs. Jadi dua. Tulis saja. Nanti tahun depan antum baca, oh ini maksudnya. Iya, ya, siapa tahu antum selain antum pulang, ya. Dilihat. Jadi ma'iyah am sudah tadi, khusus untuk semua makhluknya. Kafir muslim. Ma'iyah khas itu khusus untuk orang muslim, begitu saja, sudah. Khusus untuk orang mukmin. Itu ma'iyah khas. Tapi belum selesai. Dengarkan saja. Iya, terbagi dua. Semuanya terbagi dua ini. Jadi ma'iyah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ma'iyah am dan ma'iyah khas. Ma'iyah am itu mencakup semuanya. Makhluk, kafir ataupun muslim. Ya. Dan ma'iyah am ini cakupan Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Allah mengilmui semua, tahu semua perbuatannya, makhluknya. Allah melihatnya, melihat semua makhluknya. Allah mendengar pembicaraannya semuanya. Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya, Allah yang menguasainya, semuanya. Ini maksudnya. Ada namanya ma'iyah khos. Ini khos khusus untuk orang mukmin. Iya, khusus untuk orang mukmin yang di mana makna ma'iyah ini adalah makna umum. Pertama, apa umum tadi? Ilmu, pendengaran, penglihatan, pengaturan semuanya. Ditambah dengan penjagaannya, pertolongannya. Iya, begitu. Jadi katakan ma'iyah am ini adalah ma'iyah khos, ini adalah kandungan makna ma'iyah am dan tambahannya, yaitu apa? Pertolongan, penjagaan, perlindungan, penguatan. Iya. Jadi orang mukmin kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama, dikatakan dalam ayat innallaha ma'ana. Ini ucapan la tahzan innallaha ma'ana. Ini Allah bersama siapa? Siapa? Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Lihat. Berarti Allah SWT melihat mereka, mendengar ucapan mereka, mengetahui perbuatan mereka, mengatur mereka. Bersama dengan itu Allah juga bersama pertolongan mereka, bersama penjagaan mereka. Iya. Kalau ma'iyah am, lihat di ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, semuanya. Bersama apanya? Ilmunya, penglihatannya. Kafir muslim masuk.
Bisa. Ya. Jadi namanya ma'iyah. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ma'iyah itu maknanya muqaranah. Musahabah. Bersama. Yang terkandung padanya makna ilm, as-sama', al-basar, ini umum. Kalau ditambah al-hifz, wat-ta'yid, wan-nasr, ini khas. Baik, ini dari ma'iyah. Dari ma'iyah. Dalilnya jelas ya. Dalilnya jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah. Allah memiliki sifat ma'iyah. Dan ma'iyah Allah ada berapa? Ada dua. Ada dua. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Apa maknanya ma'iyah ammah? Umum untuk semua makhluknya. Ada ma'iyah khassah. Ini apa? Khusus untuk orang muslim. Khusus untuk orang mukmin, orang mukmin. Baik. Sekarang kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu. Ulu ya. Ulu zat. Berarti zat Allah Subhanahu wa taala di atas. Demikian pun Allah Subhanahu wa taala istiwa. Zat Allah istiwa di atas arsy. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersama hambanya dimanapun mereka berada. Iya. Ada tanakut? Tidak ada tanakut. Tidak ada tanakut sama sekali. Ya, jangan disangka seperti sangkaannya orang-orang ahlul bid'ah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas, kemudian bersama juga makhluknya, zatnya. Man dalilnya? Ini dia, wa huwa ma'akum aina makanu. Wa huwa ma'akum aina makuntum. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Iya. Jawabannya apa? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, apanya? Itu tadi jawabannya tadi. Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Ya. Kemudian bagaimana dengan ucapan la tahzan innallaha ma'ana? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya ditambah dengan Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Begitu. Simple. Ya. Karena ada syubhat bahwasanya ayat ini kontradiksi. Dikatakan Allah istiwa, kemudian Allah bersama makhluknya. Ada beberapa bantahan, tapi mungkin kita sebutkan beberapa saja, ya. Jadi pembahasannya pertama penetapan sifat ma'iyah, jelas, dalilnya jelas, ma'iyah untuk Allah. Yang kedua, ma'iyah Allah ada berapa? Ada dua. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada ma'iyah amma, ada ma'iyah khassah. Dan ini pembagian dibagi oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang, sifat ma'iyah zatiyah atau fi'liyah? Ma'iyah amma zatiyah, ahsan. Ma'iyah khassa fi'liyah. Ma'iyah khassa fi'liyah. Karena ma'iyah itu apa namanya sifat fi'liyah sebagaimana disebutkan sebagai ulama. Iya. Dikarenakan apa? Muqaranah bisabab, berkaitan dengan sebab. Ya, berkaitan dengan sebab. Oleh karena itu ma'iyah khassa yang terkandung padanya pertolongan itu sebabnya dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'iyah terkandung padanya apa? Ta'yid wal hifz, wan nasr, khusus untuk orang yang bertakwa. Iya,
Ada pertolongan untuk orang-orang kafir? Ada. Penjaga untuk orang kafir ada? Ya, yang ada bersama mereka itu apa? Ma'iyah amma. Dan ini sifat dzatiyah yang terus menerus Allah bersifat dengannya, karena terkandung makna al-ilm was-sama' wal-basar wat-tadbir was-sultan wal-malik, dan selainnya dari makna rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pembahasan terakhir sebelum kita berpindah di pembahasan selanjutnya tentang orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdalilkan dengan ini, wa huwa ma'akum aina makanu. Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, zatnya. Bersama makhluknya, zatnya. Iya. Dengan dalil ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah bersama makhluknya ilmunya. Dikatakan ini pemalingan. Ya kan? Pemalingan. Karena mereka mengatakan ma'iyah itu mengharuskan bersama di satu tempat atau bercampur. Itu mereka dalilnya seperti itu. Kalau dikatakan Allah huwa ma'akum aina makanu, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, maksudnya bersama di suatu tempat. Iya, muqarana fil makan, musahaba fil makan, atau bermakna ikhtilat, bercampur. Ini makna yang di bawah. Kemudian siapa yang memaknai ma'iyah di sini bermakna bersama mutlak, bersama saja ilmunya, iya, bersama pendengarannya, maka ini tahrif. Ini tahrif. Kita jawab dengan dalil yang sama juga. Lihat ayat. Lihat ayatnya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Penetapan sifat istiwa. Zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Kemudian Allah mengetahui. Sifat apa ini? Sifat apa ini? Sifat ilmu. Sifat ilmu. Jadi Allah bersama itu di atas zatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang naik, apa yang tumbuh dari tanah, apa yang dimasukkan ke tanah, apa yang turun dari langit, apa yang diangkat ke langit, tahu. Kemudian apa lagi? Wa huwa ma'akum aina makanu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah tahu. Allah mengetahui perbuatan kalian walaupun tersembunyi. Belum diperbuat, Allah sudah tahu apa yang antum mau perbuat. Allah tahu. Ditutup lagi, wa huwa wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala basir. Sifat apa? Sifat basar. Di sini basar ada dua. Basar ru'ya dan basar ilm. Jadi Allah tahu, melihat dan mengetahui perbuatanmu. Ada takut? Tidak ada. Jadi makna wa huwa ma'akum itu bermakna musahaba, bersama, iya. Bersama, tapi tidak harus dikatakan musahaba fil makan, bersama di satu tempat. Ini bantahan pertama. Ya, dengan dalil ayat. Iya. Justru ucapan mereka ini dikatakan wa huwa ma'akum aina makanu, Allah bersama makhluknya di satu tempat atau bercampur. Ini yang namanya tahrif. Bukan tafsir Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan tahrif, bukan. Yang kedua, makna ma'iyah itu dalam sisi bahasa itu maknanya mutlaqul muqaranah atau musahabah. Apa artinya mutlaqul muqaranah? Dikatakan ma'a itu bersama, sudah. Tidak ada qaidnya bersama satu tempat, bersama bercampur, tidak ada. Itu kalau diitlaqkan makna awalnya. Nanti dikatakan bersama di satu tempat atau bercampur itu kalau sesuai dengan siyak kalimat. Bisa. Sekarang kalau ayat ini, iya kan, ayat ini apakah menunjukkan ma'iyah Allah itu bersama di satu tempat? Tidak. Kenapa? Karena di awal disebutkan apa? Istiwa di atas arsy. Zat Allah di atas. Kemudian Allah menyebutkan ilmu.
Kemudian di akhir Allah menyebutkan wallahu bima ta'maluna basir. Penyebutan sifat basar untuk Allah, melihat. Berarti ma'akum di situ bukan bermakna muqarana bersama di satu tempat, tapi mutlak bermakna bersama. Kalau dikatakan apanya yang bersama, baru kita katakan apa? Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, dan hal yang berkaitan tentang rububiyah Allah secara umum. Bisa? Ini yang pertama. Jadi tahrif mereka lah yang apa? Tafsir mereka lah yang dikatakan apa? Tahrif. Jadi makna ma'iyah itu umum, mutlak al-muqaranah, bersama. Nanti kalau ada qaidnya, siap kalimat menunjukkan ikhtilaf, bisa. Bersama satu tempat, bisa. Iya, contoh. Kalau dikatakan isquni labanan ma'al ma' wal qahwa. Ya, tuangkan saya air atau susu bersama air dan kopi. Apa di sini? Bersama apa di sini? Bercampur. Jadinya kopi susu. Bercampur atau tidak? Bercampur. Al-qahwa ma laban atau halif. Susu dan kopi tambah air. Jadinya kopi susu. Bercampur atau tidak? Bercampur. Sekarang kalau saya katakan nahnu ma'a tulab Ustaz Ubaid. Nahnu ma'a tulab Ustaz Ubaid. Ma'a di sini apa? Ikhtilaf. Bercampur begini. Muqarana fil makan, satu tempat. Muqarana fil makan. Jadi kalimat itu menunjukkan kadang bermakna ikhtilat dan kadang bermakna muqarana, tapi tidak harus berikhtilat, cuma satu tempat, bersama di tempat. Sama dikatakan ra'aitu fulan ma'a fulan. Maksudnya ini jalan bersama satu tempat. Kan? Nahnu ma'akum fil masjid. Maksudnya satu tempat, bersama dalam satu tempat. Kalau saya katakan sirtu ma'al qamar, saya berjalan bersama bulan, apa namanya? Ikhtilat. Bahaya. Muqarana fil makan. Sama di bumi atau sama di langit? Tidak ada. Maknanya apa? Bersama. Mutlak, bersama. Saya sama bulan di atas, saya di bawah. Tapi kata ma'a. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya bukan berarti Allah ikhtilat satu. Bukan berarti Allah bersama makhluknya di bumi. Ini mazhab dari Hululiyah dan Sufiyah. Hululiyah cemending. Kalau Sufiyah parah. Allah di atas juga di bawah. Zat Allah di atas juga zatnya di bawah. Ini sudah kemarin di mana tentang apa? Kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam sifat ulu. Sekarang ma'iyah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya tidak harus ikhtilat. Tidak ada. Yang kedua, makna fil makan? Tidak. Tapi berarti makna ma'iyah di situ apa? Mutlak muqarana, bersama. Kalau dikatakan apanya bersama? Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dan segala hal yang berkaitan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, mengaturnya, memilikinya, menguasainya, dan selainnya. Melingkupnya. Kemudian masukkan dalam makna khos, ini tambahan makna, yaitu menjaganya, melindunginya, menolongnya, dan selainnya. Khusus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Jadi ini dua, sedikit itu saya bantahannya. Bantahannya bahwasanya ma'iyah di situ sebagaimana yang mereka sangka bahwasanya bermakna
muqarana bersama di suatu tempat atau bersama bercampur. Bersama bercampur. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ma'iyah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala ulu fis sama. Oleh karena itu nukilan dari ulama, apa nukilannya? Innallaha fawqas samawati mustawin 'alal 'arsy. Ba'inun min khalqihi wa 'ilmuhu fi kulli makan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua makhluknya. Istiwa di atas arsy-Nya. Terpisah dengan makhluknya. Tapi ilmunya bersama segala sesuatu. Pendengarannya mendengar segala sesuatu. Mendengar dari suara-suara. Melihat makhluknya. Mengaturnya dan selainnya dari makna-makna rububiyah. Makna-makna rububiyah. Taib. Jadi ayat ini yang pertama terkandung penetapan sifat istiwa zatiyah, istiwa zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat fi'liyah. Kemudian penetapan sifat ilm. Kemudian dikatakan penetapan sifat ma'iyah untuk Allah. Ma'iyah apa di sini? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'iyah apa di sini? Ma'iyah am. Apa kandungannya? Kandungan ma'iyah am apa kandungannya? Bersama seluruh makhluknya, apanya? Ilmunya. Itu jawab. Wallahu bima ta'maluna basir. Penetapan sifat al-basar. Al-basar mencakup basar ru'ya dan basar ilm. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Sifat apa ini? Sifat ma'iyah. Ma'iyah amma aina makanu thumma yunabbiuhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Sifat apa ini? Sifat ilmu. Lihat, digandengkan selalu. Kalau dikatakan, ada yang mengatakan syubhat lain. Kau tafsirkan ma'iyah ilmu. Apakah cukup ilmu saja? Kandungan makna ma'iyah ilmu saja? Kita katakan apa? Jawabannya apa? Tidak. Tapi mencakup semua dari rububiyah Allah. Di sini cuma dikatakan wa innallaha bikulli syai'in alim. Penetapan sifat ilmu saja. Di atas juga ya'lamu, tapi lihat di akhir dari ayat wallahu bima ta'maluna basir, menunjukkan ada hal lain selain dari ilmu. Baik. Kemudian Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ma'iyah apa ini? Ma'iyah khassah. Bersama siapa di sini? Sifat atau syakhs? Syakhs. Jadi ma'iyah khassah itu bisa bersama sifat, bisa bersama orangnya. Kalau di sini bersama orangnya. Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Nabi Musa, Nabi Musa dan Nabi Harun. Saya baca ayat yang mana? Lewat La tahzan innallaha ma'ana. Ahsan, jazakallahu khair. La tahzan innallaha ma'ana. Ini siapa? Orangnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat kedua, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini apa? Ma'iyah khassah. Apa ma'iyah khassah kandungannya? Terkandung ma'iyah amma ma'a ziyadah. Apa ziyadahnya? Apa Abdul Salam? Apa? Pertolongan, penjagaan, perlindungan. Ahsan. Besok saya tanya-tanya lagi nih. Di ayat lain, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Ma'iyah. Sifat apa ini? Ma'iyah apa? Khassa untuk apa? Sifat atau orangnya? Orangnya? Sifatnya. Ahsan.
Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sifat ma'iyah am atau khosoh? Untuk siapa? Sifatnya. Ahsan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillahi wallahu ma'as sabirin. Ma'iyah khosoh. Untuk apa? Untuk sifat. Untuk sifat. Ma'iyah khosoh terkandung makna ammah ma'az ziyadah. Itu, begitu modelnya. Ma'az ziyadah. Taib, selesai kita sifat ma'iyah. Iya. Jadi kalau ada yang bilang Allah bersama makhluknya dimanapun dia berada, mana dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimana kita jawab? Ya, Allah bersama makhluknya tapi tidak harus bersama di bumi, tidak. Allah bersama makhluknya artinya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mendengar ucapan kita, melihat perbuatan kita, mengetahui niat kita, mengatur kita, menguasai kita, memiliki kita dan selainnya. Iya. Jadi kalau antum tahu Allah bersama kita, faedahnya apa? Jangan sekedar tahu saja, oh ma'iyah ini tidak menambah keimanan, enggak. Ya, harus menambah keimanan. Iya. Ini. Jadi permantap iman dengan belajar akidah. Iya. Sebelum antum pulang bikin muhadarah ya, permantap iman dengan belajar akidah. Iya, seperti itu faedahnya belajar akidah. Kita tahu sifat Allah, kita amalkan. Allah bersama kita, hati-hati. Jaga niat, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga langkah, jaga perbuatan. Iya. Akan datang nanti Allah Subhanahu wa taala qarib, maha dekat. Iya, dekat. Dekat dengan kita. Jadi ini dari makna-makna dari sifat Allah dan nama Allah itu kita amalkan dalam diri kita setiap hari. Iya, sudah berlalu banyak ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengatur, Maha mampu, Maha selainnya. Ini amalan kita gunakan di setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, hadirkan dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan ilmu yang paling penting adalah ilmu dengan mengenal nama Allah. Itu yang paling penting. Asal dari ilmu di situ. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama itu terkandung padanya makna yang luar biasa untuk Allah, dari sifatnya, dari hukumnya. Iya. Dan selainnya dari apa yang terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sifatnya. Ya. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fastajibala wa may yastaghfiruni faghfirlah." Iya, man sa'alani fa'utiya. Kita tahu, jangan tahu Allah turun. Allah memiliki sifat turun. Turunnya Allah hakiki. Iya, siapa yang membantah bid'ah? Gitu. Tapi antum lihat juga hari setelahnya, siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang minta ampun saya ampuni, siapa yang meminta saya beri. Berarti apa? Bangun tengah malam sholat berdoa. Gitu. Allah turun, Allah saksikan langsung turun. Iya. Tapi turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan kewenangannya. Jangan antum katakan Allah turun berarti iya. Jangan diikuti dari waswas syaitan. Nah, ya. Itu dari faedah untuk belajar tentang akidah. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Iya, nanti setelah dars. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.